Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Kami calon guru penggerak angkatan 11 akan perkenalkan diri. Sebelah kiri saya Yudi Pratama, pengajar praktek Bapak John Ahmad Akbar dan Bapak fasilitator saya Bapak Kemas Ardani Amalsyah. dan sebelah kanan Saya Setia Nugroho, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur dengan pengajar praktik Bapak John Ahmad Akbar dan fasilitator Bapak Kemas Ardani Amalsyah. dan saya sendiri nama Ridwan Zatmiko, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur dengan pengajar praktik Bapak John Ahmad Akbar dan Bapak fasilitator Bapak Kemas Ardani Amalsyah. Kami akan mendemonstrasikan modul 2.3. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Selamat sore Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, kabar saya hari ini baik Pak. Ini kabar yang baik dan Ya. pastinya terus semangat Pak ya. Iya Pak. Pak Ridwan, alhamdulillah Pak Ridwan untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching. Pastinya juga sudah siap. Insya Allah sudah siap Pak. Saya sudah mempersiapkan dari kemarin sampai hari ini. Iya. Insya Allah sudah siap Pak. Alhamdulillah Pak. Jadi di sini berhubung saya tugasnya sebagai observer Pak Ridwan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Ridwan dan ada beberapa hal juga yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tentang praktek kemarin Pak, praktek coaching yang sudah dilaksanakan. Kira-kira bagaimana Pak perasaan Pak Ridwan sendiri? Perasaan saya itu waktu kemarin coaching tuh Pak ya. Ya karena saya juga belum begitu paham lah ya Pak ya, Iya. alur-alurnya dari alur tirta itu Iya. seperti apa. Jadi saya itu awal itu nervous banget Pak. Saya itu grogi gitu loh Pak. Jadi Iya. karena apa, saya itu belum jelas alurnya Pak. Nah gitu, perasaan saya kurang maksimal gitu, Iya. Pak. Jadi karena ya belum terbiasa tadi Pak Iya, ya, Pak, baru hal tahu. hal baru ya. Mm-mm. Ya wajar Pak seperti itu. Tapi semoga untuk yang praktik coaching nanti Pak Ridwan dapat lancar Pak. Insya Allah Pak. Ya. Amin, mudah-mudahan Pak. Baik Pak Ridwan, untuk selanjutnya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan tentang kompetensi yang harus Pak Ridwan lakukan untuk coaching nanti Pak, yaitu present atau kehadiran penuh Pak Ridwan untuk mendengarkan secara fokus gitu Pak. Kemudian harus juga mendengarkan secara aktif untuk mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot Pak sebagai pemantik. Nah, kira-kira Pak Ridwan hal apa yang kira-kira yang masih kurang dalam diri Pak Ridwan ini Pak? Saya tuh kalau di bagian ini Pak ya, saya tuh lebih ke ini loh Pak, fokus Pak. Iya. Jadi saya tuh biasanya itu dalam mendengarkan coaching itu kurang fokus. Jadi saya ini masih berat dalam hal itu. Karena tanpa kita fokus Pak ya, kita Iya. tidak akan bisa ngobrol dengan sempurna dan Betul, mungkin betul. solusi yang diinginkan kalau kita tidak fokus mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Itu yang membuat saya ini Pak. Betul Pak Ridwan. Baik, jadi Pak Ridwan merasa perhatiannya atau fokusnya Kurang Pak. kehadiran penuhnya masih kurang Pak Iya. Ridwan ya. Nah itu yang perlu mungkin dikembangkan lagi Pak ya. Jadi ini terakhir Pak Ridwan. Apa yang ingin Pak Ridwan inginkan untuk coaching ini hari ini? Kalau yang saya inginkan dari coaching hari ini Pak ya, Iya betul. saya ingin si coach ini bisa mendapatkan solusi yang terbaik Pak. Betul, betul. Jadi apa permasalahannya bisa terselesaikan, bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Itu Pak untuk tujuan saya, Iya. keinginan saya. Baik Pak Ridwan, semoga coaching nanti dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Nanti saya juga persilakan Pak Ridwan untuk melakukan coaching
saya sebagai observer juga nanti akan saya membersamai Pak Ridwan. Saya akan mendengarkan juga supaya saya mengetahui apakah Pak Ridwan sesuai dengan alur tirta itu, apakah present yang Pak Ridwan tadi katanya terkadang tidak berfokus seperti itu. Harapannya itu tidak terjadi Pak Ridwan dapat fokus. Jadi doa kita bersama Pak supaya coachingnya ini berjalan dengan lancar. Baik Pak. Iya. Terima Jadi kasih Pak ya. iya demikian Pak yang dapat saya sampaikan Pak ya. Iya. Yuk mari kita sama-sama. Oke, terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Ridwan. Monggo Pak silakan duduk. Gimana Pak kabarnya Pak? Kabarnya baik alhamdulillah. Gimana kabar Pak Ridwan? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Alhamdulillah. Ini Pak, saya mau ngobrol-ngobrol sedikit sama Bapak. Kira-kira Bapak ada waktu nggak ini Pak? Oh bisa, nggak apa-apa. Alhamdulillah Oh. kalau Bapak ada waktu. Iya, mau ngobrol di sini atau di mana Pak Ridwan? Ah, di sini aja lah Pak. Oh, iya. Tapi Bapak nggak sibuk kan ini? Udah Pak, nggak apa-apa. Ya, Cuma Pak. baca-baca Oh, tadi. iya. Gini Pak, saya itu ada sedikit masalah Pak di sekolah saya dalam pembelajaran. Jadi saya itu kalau melaksanakan pembelajaran di sekolah itu ada beberapa anak yang memang pasif Pak, nggak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti yang lainnya Pak. Itu seperti itu Pak. Iya. Ada hal lain Pak. Ya mungkin Pak ya, mungkin apa anak itu kurang tertarik dengan metode pembelajaran saya atau mungkin ada faktor yang lain dari kegiatan di rumah mungkin Pak. Oh seperti itu Pak Ridwan. Jadi ada permasalahan di kelas Pak Ridwan seperti itu ya, kurang semangat antusiasnya anak. Iya, begitu Pak. Iya, jadi dari hal itu terus kira-kira Pak Ridwan datang ke sini itu pengennya Pak Ridwan itu seperti apa? Kalau pengen saya sih Pak ya, Iya. saya datang ke sini ngobrol dengan Bapak, saya Iya. punya solusi Pak. Iya. Jadi kegiatan saya itu bisa diperbaiki lagi Pak dalam pembelajaran. Wah, Anak itu semangat gitu loh Pak. jadi wah itu luar biasa. Baik sekali Pak Ridwan. Jadi sampean pengen ada penyelesaian masalah di kelas Iya. sana. Coba sekarang Pak Ridwan ingat-ingat dari pembelajaran yang kemarin yang sudah Pak Ridwan lakukan itu seperti apa Pak Ridwan? Jadi gini Pak ya, saya itu di kelas itu dalam melaksanakan pembelajaran itu ya seperti biasa kalau mengajar itu untuk saat ini Pak ya, saya datang terus kemudian bertanyakan kabar sama anak-anak, terus saya ceramah dan sebagainya, terus memberikan materi. Iya. Mungkin nih Pak ya, anak itu apa kurang tertarik gitu deh Pak ya sama pembelajaran saya mungkin itu Pak ya. Jadi kok saya tuh khawatir loh Pak, khawatir tuh gini, anak yang pasif itu tidak bisa mengejar ketertinggalan atau bahkan tidak mampu untuk menyerap materi yang saya sampaikan Pak. Oh, iya betul Pak Ridwan. Jadi menurut Pak Ridwan sendiri nih Pak Ridwan, menurut Pak Ridwan apa yang kira-kira membuat anak itu menjadi tertarik Pak Ridwan? Kalau saya nih Pak ya, saya Iya. punya rencana nih lah Iya. ya. Saya punya rencana itu, saya itu pengen membuat pembelajaran itu secara berkelompok Pak. Anak ini saya ikutkan dalam kelompok nih Pak. Jadi biar nanti ikut dalam berkomunikasinya itu lancar. Terus Iya. kemudian dalam ikut pembelajaran dia ikut berpartisipasi. Iya, Nah gitu betul. Pak. Jadi anak itu pengennya saya dengan kegiatan seperti itu, anak ini bisa lebih aktif. Jadi dalam pembelajaran juga nggak pasif lagi. Itu keinginan saya Pak. Wah rencana yang bagus sekali Pak Ridwan. Sebenarnya itu Pak. Jadi anak yang tadi yang antusiasnya kurang, semangatnya kurang Pak Ridwan ya, Iya. dimasukkan dalam sebuah kelompok yang di situ biar anak tersebut dapat terlibat dalam kelompok tersebut Pak Ridwan. Iya Pak. Baik sekali. Lalu Pak Ridwan dari ini rencana Pak Ridwan Iya. seperti itu Pak Ridwan ya, sungguh baik sekali Pak Ridwan. Lalu kira-kira nih Pak Ridwan mau dimulainya kapan? Insya Allah nih Pak ya. Ini kan
pembelajaran kemarin Pak ya. Iya, betul. Ini saya pengennya tuh minggu depan itu mau saya terapkan. Sudah mulai gitu Pak Iya, ya. sudah saya mau terapkan itu hari itu. Dan kegiatan itu pasti akan Pak Ridwan lakukan terus-menerus seperti itu Pak. Iya, Pak. Insya Allah nanti kalau memang itu sudah saya lakukan, terus kemudian anak itu yang benar-benar ikut aktif, itu akan secara kontinu saya terus melakukan. Wah, luar biasa, baik sekali Pak Ridwan. Ternyata Pak Ridwan ini menemukan solusi sendiri yang baik Pak. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Pak Ridwan semoga dapat ditindaklanjuti dengan baik. Alhamdulillah, semoga dapat lancar, sukses Pak untuk pembelajaran yang berikutnya. Iya. Oke, ini terima kasih banget loh Pak. Ada lagi buatan Pak? Alhamdulillah enggak Pak. Ini saya udah terima kasih. Saya sudah diberi kesempatan ngobrol sama Pak Setio nih. Jadi saya jadi lega gitu Pak. Oh iya. Oke, saya terima kasih sudah saya dapat motivasi. Iya. Saya tak minta pamit Pak ya. Iya, enggak apa-apa. Iya. Terima kasih. Sama-sama Pak Ridwan. Iya Pak, iya. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore Pak Ridwan. Selamat sore Pak Yudi. Oh, selamat sore Pak Setio. Gimana kabarnya Pak Yudi? Alhamdulillah baik Pak Setio. Pak Setio bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik Pak Yudi. Ya, gimana Pak Setio? Maaf, mohon waktunya sebentar Pak Yudi. Kalau Pak Yudi nggak lagi repot loh ini. Oh enggak Pak. Iya. Bagaimana? Saya ingin bercerita Pak. Saya itu ada permasalahan di kelas. Ya, pembelajaran berapa hari yang lalu Pak. Nah, terus tujuan Bapak ke sini kira-kira seperti apa? Iya, jadi saya itu pengen menemukan solusi Pak dari permasalahan saya di kelas bahwa ketika saya melakukan pembelajaran itu anak-anak kurang antusias Pak. Jadi anak-anak itu merasa bosan ketika saya mengajar itu dengan metode ceramah Pak. Padahal dalam saya memaparkan materi itu ya saya melakukannya dengan ya pelan-pelan saya menjelaskan dan saya lakukan berulang-ulang bila anak yang belum paham, dan saya juga menanyakan kepada anak siapa yang belum paham. Ternyata banyak anak-anak yang belum paham Pak Yudi. Seperti itu Pak Yudi. Baik, jadi Pak Setio sudah menyampaikan bahwasanya kurangnya keaktifan anak Pak ya Iya, dalam betul, Pak. proses pembelajarannya Pak Setio dengan metode demonstrasi Pak ya. Jadi coba Bapak Setio ingat-ingat kembali kira-kira pembelajaran Pak Setio itu kira-kira selain menggunakan demonstrasi itu ada enggak yang teknik lain yang dipakai gitu? Iya. Jadi kalau kemarin saya menggunakan metode ceramah ya Pak Yudi, ternyata memang betul kurang antusias Pak buat anak-anak. Apa mungkin saya melakukan metode lain ya Pak, seperti saya menggunakan seperti menampilkan proyektor itu Pak, namun saya belum seberapa menguasai Pak, atau menggunakan gambar-gambar atau PowerPoint seperti itu Pak ya. Oh baik Pak, iya. Jadi Pak Setio ini rencananya nanti ke depan itu bagaimana? Ya, kalau saya sih punya rencana Pak Yudi, sepertinya untuk supaya anak itu lebih fokus lagi dalam belajar itu dan lebih antusias Pak Yudi ya. Saya perlu melakukan menampilkan video pembelajaran lewat proyektor Pak Yudi. Saya mungkin nanti bisa minta bantu teman guru yang lain yang bisa Pak Yudi ya. Atau dengan menampilkan gambar-gambar di papan tulis, itu rencana saya seperti itu Pak Yudi. Baik Pak Setio, untuk tanggung jawab atau komitmen Pak Setio ini nanti ke depan kira-kira kapan ini akan dilaksanakan itu? Ya, harapan saya sih secepatnya Pak Yudi. Minggu depan saya sudah lakukan itu. Saya membuat rencana ulang lagi untuk RPP saya Pak Yudi, membuat rencana ulang. Saya akan menggunakan metode yang berbeda. Saya akan menggunakan media gambar dan menggunakan video pembelajaran Pak. Dan nanti saya minta izin Pak Yudi, nanti minta Pak Yudi untuk membantu saya untuk dapat menggunakan proyektor itu Pak Yudi ya. Baik Pak, oke.
ada yang mau disampaikan lain kembali? Ya, sepertinya itu saja Pak Yudi. Gitu aja. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Semoga nantinya Bapak dapat menjalankan apa yang Bapak inginkan untuk menemukan solusi Bapak kepada pembelajaran Bapak untuk murid Pak ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya. Terima kasih Amin, Pak. Terima kasih Pak Yudi. Iya, iya. Ya. Sama-sama. Selamat sore Pak Yudi. Selamat sore Pak. Selamat Pak Ridwan sudah melakukan coaching dengan baik. Pak Ridwan sudah melakukannya dengan terstruktur Pak, menggunakan alur tirta, bagaimana ada tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab dari Pak Ridwan sendiri. Dari proses itu tadi yang cukup menarik buat saya Pak Ridwan, pasti di benak Pak Ridwan itu ada sesuatu yang khusus yang ingin Anda sampaikan, bagaimana ketercapaian dari permasalahan dari indikator masalah tadi Pak. Alhamdulillah Pak ya, tadi setelah melakukan coaching Iya. dengan rekan tadi, alhamdulillah apa yang sudah kita obrolkan tadi, si coach ini bisa Iya. menemukan solusi Pak. Iya. Bisa menemukan solusi apa yang menjadi kendala dalam dirinya dalam pembelajarannya, jadi ke arah yang lebih baik lagi, Pak. Iya Pak Ridwan, saya juga tadi mendengarkan dari hasil coaching Pak Ridwan, lalu untuk solusi kedepannya, untuk rencana aksinya yang akan Bapak lakukan itu juga sudah baik untuk bentuk tanggung jawabnya. Lalu Pak Ridwan juga tadi sudah mengembangkan, Bapak sudah berfokus penuh pada masalah Pak Yudi, kompetensi presentnya juga, kehadiran penuh di sini, bahwasanya sudah sangat baik Pak. Dengan itu Pak Ridwan juga telah memberikan pertanyaan yang memantik dan berbobot Pak, sungguh luar biasa dan baik sekali Pak. Juga Pak Ridwan tadi di catatan saya banyak sekali kata-kata yang memotivasi Pak Yudi dalam melakukan rencana yang telah disusun secara maksimal pastinya Pak. Pak Ridwan juga sudah terbuka atas permasalahannya dari Pak Yudi tersebut. Ya, terima kasih Pak Ridwan dari coaching ini tadi juga buat pembelajaran saya dan tentunya guru-guru semua untuk dapat menjadi coach yang baik untuk teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Ridwan. Iya Pak. Iya, sama-sama Pak Ridwan. Selamat berkarya terus Pak. Siap.